Terpesona Ustadz Tampan, Bab 34, sebelum ritual malam pertama. Sudah sana. Lagi begini kamu masih saja minta nambah. Dasar mesum kamu mas. Seru Sierra ketika suaminya tidak juga pergi dari hadapannya. Suruh siapa aku dikasih beginian? Jadinya mau nambah terus kan? Sudah tahu suami kamu ini lagi kelaparan. Malah kamu suguhin begini. Jawab Rizal sebelum istrinya belum menciumnya lagi. Sudah sana, gak enak wartawan udah nungguin kamu mas. Jangan lupa minta maaf, karena kamu sudah bikin huru-hara seminggu ini. Sierra tidak mengikuti apa yang dimau suaminya. Gadis itu malah melengos meninggalkan Rizal masuk ke dalam kamar mandi. Malah pergi lagi. Dasar, umpat Rizal pelan. Dia akhirnya keluar dari kamarnya, menuju sebuah ruangan yang sudah disiapkan Derry. Di sana suasana lebih kondusif, sebuah meja dan kursi sudah disiapkan untuk Rizal. Pria itu tersenyum menyapa wartawan, meski yang sedang dihadapinya adalah sebuah masalah besar. Namun Rizal seolah mendapat suntikan energi dari istrinya, hingga wajahnya tidak berhenti tersenyum. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari kalian semua, saya akan menjelaskan secara jujur apa yang sebenarnya terjadi kepada hidupku ini. Biar nanti jelas, dan tidak ada yang menjadi fitnah dari kasus saya ini. Sebelumnya saya ingin minta maaf, karena berita tentang saya sudah membuat kegaduhan di masyarakat, sudah membuat huru-hara di antara kalian. Semua yang terjadi atas kuasa Allah. Mungkin itu adalah teguran untuk saya yang tidak sempurna ini. Selama ini saya selalu dianggap orang yang baik untuk kalian, Ustadz panutan, Ustadz yang tahu tentang segala ilmu. Setiap apa yang keluar dari dalam mulutku di televisi adalah hal-hal yang baik. Semua yang aku sampaikan di televisi itu adalah sebuah kebenaran. Hanya saja apa yang saya sampaikan itu tidak pernah sama dengan hidup yang saya jalani. Dalam artian saya ini adalah pembohong, itu benar. Rizal menarik nafas terlebih dahulu. Dia meminum segelas air putih yang sudah tersaji di depannya. Derry setia berdiri di belakangnya. Dia siap siaga menjaga Rizal. Saya berperan sebagai ustadz, namun sikap dan perilaku saya jauh dari seorang ustadz. Maafkan saya, sudah mencoreng nama baik seorang ustadz, yang harusnya derajatnya saya angkat baik-baik bukan saya cemarkan seperti ini. Rizal menundukkan kepalanya, mulai menyesali apa yang pernah dia lakukan. Dia tidak ingin lagi berperan sebagai pembohong, biarkan tabir hidupnya terbuka. Terkadang berkata jujur itu memang menyakitkan, tapi berbohong juga membuat hidup lebih tidak tenang lagi. Dan foto-foto yang tersebar itu semua benar adanya. Saya pernah ada dalam posisi jadi seorang pria yang tidak ada gunanya. Saya pernah jadi seorang pemabuk, dan saya juga punya masa lalu yang cukup buruk dengan apa yang pernah saya lakukan. Selama ini saya dianggap baik, hanya karena aib saya ditutup oleh Allah, dan sekarang Allah sedang memperlihatkan segala kesalahan saya, segala buruknya saya. Saya tidak akan mengelaknya, karena itulah kenyataan hidup saya. Sekali lagi saya minta maaf, dengan apa yang pernah saya lakukan. Ujung mata Rizal terlihat berair. Tolong jangan kaitkan apa yang saya lakukan ini dengan keluarga saya. Saya terlahir dari keturunan kiai, dari seorang ayah yang dijuluki Ustadz juga. Mereka setiap hari menyuruhku untuk berbuat baik. Tapi nyatanya keimanan mereka tidak bisa diturunkan kepada saya tanpa usaha dari saya sendiri, karena saya yang tidak tahu diri dan tidak pernah peduli dengan nasihat mereka. Jadilah tumbuh seorang pemuda sombong seperti saya. Sungguh apa yang terjadi mengajarkan saya banyak hal. Setidaknya ke depan saya tidak harus berbohong dengan apa adanya diri saya. Terima kasih kepada masyarakat yang mau menerima saya dengan segala keburukan saya, dan saya tidak akan memaksa semua orang untuk menerima apa yang sudah saya perbuat sekarang.
Semua orang dalam ruangan itu diam. Sierra melihat langsung dari layar televisi bagaimana suaminya sedang bicara. Matanya berkaca-kaca mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut kecil itu. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Bahkan ketika dia anak seorang ustadz pun, tetap saja dia adalah manusia biasa yang tidak luput dari sebuah dosa. Rizal mengakhiri wawancara itu dengan bersalaman dan berpelukan dengan semua wartawan yang hadir di sana. Dia tidak ingin lagi masih ada yang sakit hati karena apa yang pernah dibuatnya. Setelah itu, dengan wajahnya yang terlihat menahan tangis, pria itu kembali masuk ke kamarnya, mencari sandaran untuk dia berkeluh kesah, meluapkan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. "Kamu sudah kembali, Mas?" tanya Sierra saat suaminya berjalan cepat dari arah pintu. Dia langsung memeluk Sierra dengan sangat erat. "Kamu nangis, Mas?" "Tenang saja. Tidak apa-apa kok. Kamu tadi hebat sekali. Sudah berani jujur dan meminta maaf. Tidak apa-apa jika setelah ini kamu tidak jadi orang yang terkenal lagi." "Hehehe." Sierra menepuk punggung suaminya yang masih dalam pelukannya. Dia yang beberapa waktu yang lalu juga menangis sedang berusaha kuat untuk suaminya. "Kamu tidak malu memiliki suami pembohong sepertiku? Masa laluku buruk, tidak ada yang bisa aku banggakan dari diriku sendiri. Jika kamu ingin meninggalkan aku ikhlas. Akan aku antarkan kamu ke Kiai Bahar kembali." Rizal berkata lirih. "Mas, ngomong apa kamu ini, Mas? Gak begitu juga konsepnya. Masa karena hal begini doang, aku minta pisah sama kamu, Mas? Masa baru seminggu aku menikah sudah kamu jadikan aku janda, Mas? Tega sekali kamu ini," sahut Sierra dengan senyuman di wajahnya. "Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik dariku. Dan kamu berhak hidup bahagia dengan segala ketenangannya, bukan hidup yang penuh drama seperti ini." Rizal kembali berkata. Dia sebenarnya berat juga mengatakan hal itu. Tapi dia tidak boleh egois dengan hanya memikirkan kebahagiaannya saja. "Aku sudah cukup senang, Mas, seperti ini. Apalagi lihat kamu tadi. Keren sekali. Terkadang Allah memberikan cobaan kepada kita, karena kita selama ini melupakannya, Mas. Mungkin kemarin kita terlalu sibuk dengan dunia, Mas. Hingga Allah mendatangkan masalah ini kepada kita. Kalau tidak begini, lupakan kita sama Allah, lupa berdoa kepadanya. Jangan berkecil hati karena orang memandang buruk kepadamu, Mas. Apa yang sudah terjadi bisa diperbaiki lagi. Allah sedang menunggumu, Mas. Menunggu kamu untuk setiap hari menyapanya. Terkadang hidup biasa dan sederhana lebih bermakna dibanding hidup penuh dengan ketenaran tapi setiap hari dikejar waktu hanya untuk bekerja. Sungguh Allah baik sekali kepada kita, Mas. Memberikan teguran sebelum azal menjemput kita. Setidaknya kita masih punya waktu untuk bertaubat kepadanya. Rizal meregangkan pelukannya. Kemudian mata mereka saling bertatapan satu sama lain. "Terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Sudah membangunkan aku dari tidur panjang yang tidak ada gunanya. Setidaknya aku tahu, meski semua orang membenciku sekarang, tapi aku tahu ada kamu yang ada di sisiku." Rizal mencium kening istrinya dengan penuh rasa syukur. Hatinya benar-benar merasa sangat lega sekarang. Hidupnya terlepas dari sebuah kebohongan, dan dia bisa memulai hidup berumah tangga dengan baik. Kring, 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 telepon genggam Rizal berbunyi. Sebuah nama tertulis di depan layarnya. "Umi, siapa, Mas?" tanya Sierra pelan. Wajah Rizal nampak bingung ketika akan mengangkat telepon itu. Rizal masih terdiam menatap layar teleponnya. Sampai teleponnya mati dia hanya melihat tanpa mengangkatnya sama sekali. Sierra di sampingnya tampak bingung. Dia masih diam belum bertanya apa-apa. Selama ini Rizal memang jarang sekali berhubungan dengan ibunya. Bahkan ketika dia menikah dengan Sierra ibunya tidak datang sama sekali. Meski beliau masih ada, Rizal duduk di samping tempat tidur.
Sierra juga ikut duduk di sampingnya. "Ada apa lagi, Mas? Kenapa kamu tidak angkat teleponnya?" tanya Sierra pada akhirnya. Rizal mengerutkan keningnya. Bukan siapa-siapa, tidak penting," jawab Rizal singkat. Dia belum mau cerita tentang ibunya kepada Sierra. "Itu Umi kamu? Bagaimana bisa kamu sebut tidak penting?" umpat Sierra pelan. "Akan kuceritakan nanti. Pikiranku sudah terlalu banyak sekarang, ingin jeda sedikit menikmati kebahagiaan ini," ucap Rizal dengan suaranya yang berat. Sierra mengangguk, dia tidak akan memaksa. Beberapa menit kemudian azan maghrib berkumandang. Hari ini berlalau dengan begitu cepat, karena masalah yang terjadi pada mereka, membuat mereka sedikit lupa waktu. Sudah azan maghrib saja. Aku senang malam ini bisa tidur di rumah lagi, dan tentunya dengan pikiran yang lebih tenang juga. Sudah lama aku tidak merasakan kelegaan dalam hatiku ini, ucap Rizal sambil menarik nafas panjang, kemudian menghembuskannya kembali. Pria itu berjalan ke kamar mandi lebih dahulu, untuk mandi dan berwudu, sedangkan Sierra menunggu di luar. Beberapa menit kemudian Rizal keluar dari kamar mandi. Dia melihat istrinya sedang duduk di kursi sambil menunggunya. "Aku sudah selesai. Kamu mau mandi juga?" tanya Rizal. Sierra menatap wajah suaminya yang hanya memakai sehelai handuk. "Iya Mas, kamu jangan salat dulu ya. Kita salat bersama-sama," pinta Sierra. Dia buru-buru masuk ke dalam kamar mandi. "Di situ sudah aku belikan sebuah baju untukmu. Pakai ya untuk malam ini." Dari luar Rizal mengetuk pintu. Sierra melihat ke dinding ada sebuah baju tidur seksi yang tergantung di sana. Apa yang dia maksud baju ini? Kapan dia membelinya? Tadi sore belum ada di sini. Niat sekali memang dia. Otaknya lancar sekali kalau masalah begini, umpat Sierra bicara sendiri. Apa dia benar-benar ingin meminta haknya malam ini? Jantungku jadi berdebar tidak karuan sih. Bukankah ini yang kamu tunggu-tunggu Sierra? Malam pengantin dengan suami yang mencintaimu dengan sepenuh hati, ucap Sierra sambil menatap wajahnya. Sierra mandi membersihkan semua anggota tubuhnya. Setelah itu dia mengambil baju yang tergantung di dinding itu. "Apa aku harus benar-benar memakainya? Ini kurang bahan sekali. Apa nanti aku bangun pagi-pagi tidak akan masuk angin? Lagi pula ini masih maghrib. Aku udah disuruh pakai baju begini saja," protes Sierra berbicara sendiri. Namun pada akhirnya dia memakainya juga. Sierra keluar dengan rambut yang basah dan pakaian seksinya. Namun sengaja dia menutup tubuhnya dengan handuk lagi. "Jangan lihat ke sini Mas," perintah Sierra kepada suaminya. Rizal tersenyum. "Tidak akan. Aku juga takut tergoda. Hehehe, salat maghrib. Isya dulu baru salat sunnah ya," ucapnya pelan. "Salat sunnah," ucap Sierra pelan. "Salat sunnah setelah salat isya dan maghrib mungkin maksudnya dia. Hahaha, tidak mungkin abis isya dia mau langsung melakukannya. Aku lapar ini belum makan," keluh Sierra pelan. Dia bergegas memakai mukenanya, melaksanakan salat maghrib berjamaah. Setelah selesai salat maghrib, Rizal tidak beranjak dari duduknya sampai waktu isya. Sierra pun sama. Mereka saling menyimak membaca Al-Quran. "Jangan hilangkan momen-momen indah seperti ini ya Allah. Kelak aku akan merindukannya." Meski terkadang dia nyebelin, tapi suara mengajinya benar-benar membuatku meleleh, seperti biasanya saat dia mengaji di televisi. "Suara kamu bagus Mas, bacaannya juga fasih," puji Sierra kepada suaminya. Gadis itu masih berbalut mukena, keduanya masih menjaga wudu, belum bersentuhan satu sama lain. "Satu-satunya yang jujur adalah bacaan Quranku, hehehe, karena sejak kecil aku sudah digembleng juga untuk bisa mengaji," ucap Rizal dengan suara lembutnya. "Tapi kamu lebih bagus. Aku tidak ada apa-apanya dibanding kamu," Rizal merendahkan dirinya. "Stop Mas.
Aku tidak suka kamu bilang begitu lagi. Jangan pernah merendahkan diri di hadapanku. Sekalipun kamu merasa rendah, kamu tetap seorang pria yang kedudukannya akan selalu lebih tinggi dari seorang istri. Jawab Sierra sambil tersenyum. Keduanya mengobrol sebentar, sampai waktu Isya tiba. Keduanya masih sama-sama duduk di atas sajadah. Terima kasih, sudah mau menghargaiku. Oh ya, sejak kapan kamu menyukai aku? Jangan-jangan sejak kecil? Diam-diam kamu sudah menyukai aku ya? Secara aku ini tampan sejak bayi. Ucap Rizal dengan percaya diri. Sierra langsung manyun meledek suaminya. Kebalikannya Mas, sejak kecil aku membenci kamu. Kamu itu ngeselin banget sih, suka ngatain aku gemuk, protes Sierra. Oh, tapi aku memang sejak kecil pernah menyukai kamu sih walaupun kamu gemuk. Kamu menggemaskan dan lucu. Selalu menawarkan aku makanan. Hahaha, Rizal tertawa. Suka? Tapi kenapa malah ngatain aku dengan sombongnya? Belum tahu kalau aku ini pinter bela diri sejak kecil, jawab Sierra membela dirinya. Karena aku memang seneng aja ngisengin kamu. Jawabnya tanpa merasa dosa. Suara azan Isya sudah berkumandang dari masjid. Rizal langsung tersenyum. Ayo salat Isya dulu. Setelah itu salat. Salat apa? Sierra langsung memotong ucapannya dengan lantang. Salat ba'diyah Isya? Memangnya mau salat apa lagi? Apa mau salat sunnah malam pertama dulu? Wajah Sierra langsung memerah seperti kepiting rebus. Kenapa Rizal malah bertanya itu kepadanya? Mana mungkin dia jawab iya atas pertanyaannya itu. Kok gak dijawab? Mau salat itu tidak? Rizal semakin iseng bertanya lagi. Karena Sierra malah diam tidak menjawabnya. Apa? Itu bukan jawaban. Terserah Mas saja, jawab Sierra sambil menundukkan kepala karena malu. Hahaha, kamu baru aku tanya begitu aja udah malu-malu kucing begitu. Padahal biasanya kelakuan kamu malu-maluin sayang. Rizal tersenyum. Sierra tidak menanggapinya lagi. Mas ingin meminta hak Mas malam ini. Semoga kamu ridho memberikannya dengan ikhlas kepadaku. Meski aku bukanlah laki-laki yang sempurna sekarang, tapi aku ingin banyak belajar darimu. Aku ingin setiap hari bersama kamu. Jadilah makmumku selamanya sayang, seru Rizal sambil menatap Sierra. Sierra diam saja tidak berkata apa-apa. Dia masih canggung harus mengatakan apa. Hahaha, kamu malah jadi pendiam sekarang? Ayo salat. Ajak Rizal, hati Sierra berdesir hebat. Sepanjang salat dia tidak berhenti bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Takdir Allah selalu tidak terduga. Hari ini dia benar-benar merasa jadi seorang istri yang sebenarnya. Selesai salat Isya keduanya melaksanakan salat ba'diyah, kemudian melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Rizal membalikan badan, mengecup kening istrinya setelah salat, dan Sierra mencium punggung tangan Rizal. Mas, tapi aku lapar, tidak bisakah kita makan dulu? Cicit Sierra pelan. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like,